Sudah kelihatan ya Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bapak. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya Ketua kelas Pak Pri mohon untuk dipimpin untuk berdoa untuk pada pagi hari ini. Silakan Pak Pri. Ya, teman-teman di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, untuk hari ini masuk semua. Pak Zainal belum datang Pak. Belum datang. Kemana belum datang ya? Biasanya berhenti di pintu gerbang Pak. Lagi nunggu aku. Ya sudah kita mulai saja pada hari ini. Kita akan belajar tentang yaitu materi selanjutnya ya. Kemarin kita sudah mengenal apa itu statistika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu keukuran pemusatan data, yaitu lebih tepatnya mencari min data berkelompok. Nah, min itu apa? Kemarin sudah dijelaskan ya. Apa itu min ya Bu? Masih ingat min itu apa? Min plus ya Pak? Oh bukan. Min di dalam statistika Bu. Oh min di dalam statistik. Rata-rata ya Pak? Ya betul sekali. Terima kasih Bu Horo. Ya, kali ini kita akan belajar rata-rata, yaitu untuk data berkelompok. Seperti itu. Ya, untuk rata-rata data berkelompok di sini, ya sebelumnya Bapak akan mengasih tahu yaitu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini anak-anak, yaitu tentang 3.2 dan 4.2 ini bisa dilihat di layar ya, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Sedang 4.2 ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencatatan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Baik, untuk indikatornya pada pencapaian kompetensi ini yang pertama yaitu nanti kalian harus dapat memprediksi nilai min data berkelompok dari tabel, distribusi, frekuensi. Kemudian yang kedua nanti diharapkan dapat merekonstruksikan nilai min data berkelompok dari histogram. Dan yang ketiga nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min data berkelompok dari tabel, distribusi, frekuensi atau histogram. Kira-kira kalian sudah siap apa belum untuk pembelajaran hari ini? Sudah Pak, siap. Baik, akan Siap gerak. kalau sudah siap, ya saya akan bagikan untuk pada ini pembagian kelompoknya sudah saya bagi seperti ini. Nanti kelompok 1 Bu Woro dan teman-teman, kelompok 2-nya Pak Pri, kelompok 3-nya Pak Anwar dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini ada bahan ajar, silakan ambil di meja Pak Guru. Untuk perwakilan kelompok bisa mengambil, silakan. Oke, sudah semua ya? Ya, kalau sudah, baik. Selanjutnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memprediksi nilai data tunggal berkelompok dari tabel distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat merekonstruksikan nilai data berkelompok dari histogram dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min data berkelompok dari tabel distribusi frekuensi atau histogram dengan benar. Nah, baik, selanjutnya min ini dimasukkan dalam ukuran pemusatan data seperti itu. Nah, masih ingatkah kalian penyajian data dari tabel distribusi frekuensi? Masih atau tidak? Kemarin penyajian data kan bisa disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dari ada yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi masih ingat atau tidak? Woro masih ingat? Saya lupa Pak. Pak Anwar biasanya ingat Pak Anwar. Oh, Pak Anwar masih ingat Pak Anwar tabel distribusi frekuensi itu apa? Ya Pak Anwar ingin satu Pak dengan satu Pak. Oh iya, Pak Anwar masih ingat lah ya?
Ya, jadi nanti tabel yang itu Pak, yang ada pertama kolom nomor, kedua nilainya, ketiga frekuensinya itu ya Pak. ya betul sekali Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar. Ya, jadi itu untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sebelumnya ini ada contoh manfaat dari min data berkolom yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari tadi yaitu seseorang yang memiliki toko perlu mengetahui jenis barang apa saja yang terjual dalam waktu tertentu. Kemudian mencatat semua data barang yang terjual selama 1 tahun. Pencatatan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu bentuk daftar atau grafik. Dengan melakukan hal tersebut, sang pemilik toko akan mengetahui perencanaan barang-barang apa saja yang perlu dilakukan di gudangnya untuk dapat menghindari penyimpanan barang yang terlalu lama dan menumpuk, sehingga barang tersebut tidak akan laku lagi seperti itu. Nah, baik, ini adalah contoh tadi Pak Anwar jelaskan, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Betul tadi kata Pak Anwar. Di kolom pertama ada nilainya atau kita sebut sebagai kelas interval seperti itu. Dan yang kedua ini adalah kolom frekuensi seperti itu ya. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu apa? Sebelah kanan ini data yang disajikan dalam bentuk histogram ya. Nah, dari histogram ini tersebut tampak kebanyakan siswa memperoleh nilai antara 60,5 dan 70,5. Jadi ini kita bisa lihat dari histogram ini yang tertinggi ini adalah kebanyakan siswa rata-ratanya seperti itu. Nah, ini kita ingatkan lagi untuk penyajian data seperti itu. Oke, kita lanjut. Min data berkelompok ini kali ini kita akan, karena tadi sudah saya bagi untuk kelompoknya, silahkan ini perwakilan kelompok mengambil LKPD yang sudah saya siapkan di meja ini, bisa diambil, silakan Woro, Pak Pri, Pak Anwar, perwakilan kelompok bisa diambil. Siapa? Nah, siapa ya? Dibagikan semuanya Pak. Oke, sudah jalan semua ya. Baik, kita buka lembar pertama. Silakan untuk dibuka, yaitu untuk masalah pertama. Oke, jangan lupa tadi buku atau ajarnya yang sudah saya siapkan dan diambil oleh masing-masing kelompok, jangan lupa untuk dibuka. Baik, untuk masalah yang pertama. Nah, masalahnya seperti ini. Silakan untuk kelompok mendiskusikan tentang masalah yang pertama, yaitu seorang mahasiswa melakukan penilaian hasil penjualan kelapa sawit. Dan untuk didiskusikan. Baik, sudah selesai ya untuk masalah pertama ya. Belum Pak. Belum selesai. Oke ya. Baik, untuk masalah pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu masalah yang disajikan dalam bentuk histogram, yaitu menampilkan data penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran matematika dari 50 siswa. Nah, kira-kira nilai rata-ratanya dari histogram ini berapa? Atau nilainya seperti itu. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Ya. Pak, belum. Udah. Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu masalah gaji bulanan. Ini dari pekerja suatu pabrik dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, gaji bulanan ini berarti dikalikan Rp10.000. Kemudian ini frekuensinya. Baik, untuk pertanyaannya, jika rata-rata gaji karyawan tiap bulannya 852.500, dan jika gaji setiap karyawan naik 50.000, tentukan rata-rata gaji karyawan setelah mengalami kenaikan seperti itu. Oke, sudah selesai ya? Iya, Pak. Baik. Oke, untuk perwakilan, silahkan kelompok mana yang mau presentasi ini. Untuk mempresentasikan masalah yang pertama dulu mungkin. Dari kelompoknya siapa? Dari Pak Anwar langsung, Pak. Pak Anwar. Silahkan Pak Anwar. Sama kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan masalah yang pertama, Pak. Ini belum selesai ya? Oh, belum selesai. Iya. Mungkin anggotanya Pak Anwar, Bu Ninda Airin, sudah selesai.
ketuanya belum, anggotanya juga belum, Pak. Oke, kelompok lain Bang Pri sudah selesai apa belum? Belum, Pak. Anggotanya Arifah sudah? Belum, Pak. Belum. Baik. Kelompoknya satu Buworo berarti ya terakhir Buworo. Sudah kalau Bu Woro itu, Pak. Yang kelompok belum Pak, anggota saya udah Pak. Anggota saya aja sudah Pak. Oh ya, Pak Rizal ya. Iya betul. Baik, Pak Rizal sama kelompoknya silakan maju ke depan. Ya maju Oke, selesai. Oke, Bu Woro dan Pak Rizal ini sudah mempresentasikan dengan baik. Mari kita kasih tepuk tangan buat kelompoknya Bu Woro. Baik. Pak Rizal Sekarang murid untuk rajin. masalah yang kedua, mungkin kelompoknya Vea dan Pak Amar tadi ya. Bu Fea izin kamar mandi, Pak. Oh, isi kamar mandi baik. Untuk Pak Amar silahkan maju kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan masalah kedua Pak. Ya, ini Pak. Baik, untuk kelompoknya Pak Anwar dan Bu Fea kita kasih aplaus bersama. Nah, karena waktu yang sudah selesai ya, kita simpulkan bersama bahwa ini dalam berkelompok ini jika diberikan data x1, x2, x3 sampai ke xn, ini adalah datanya yang memiliki frekuensi berturut-turut f1, f2, f3 sampai fn, maka retakan atau kita sebut sebagai x bar ini disajikan dalam daftar distribusi itu ditentukan dengan rumus x bar sama dengan f1 dikali x1 ditambah f2 dikali x2 ditambah f3 kali x3 dan seterusnya sampai fn kali xn dibagi f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah sampai fn atau x bar ini atau rata-rata tadi itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n f1 i dikali xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai n fi dengan x bar ini adalah rataan atau rataan hitung atau kita sebut sebagai nilai rata-rata rupi tadi, sedangkan fi nya ini frekuensi dari bergantung ke i seperti itu, dan sigma I sama dengan 1 sampai n fi ini sama dengan n yaitu banyaknya ukuran data. Oke, untuk pembelajaran kali ini sebelum saya akhiri ini ada kuis yang bisa dikerjakan seperti itu. Tapi karena waktu yang sudah selesai ini kuisnya bisa dikerjakan di kertas, kemudian dibawa ke rumah maksudnya, dibawa ke rumah dan dikerjakan atau dikumpulkan seperti itu. Mungkin hari ini yang bisa Bapak sampaikan hanya ini, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.